Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa dengan teman-teman semua. Semoga sehat di kanal Nurul Indati. Kali ini saya akan bicara terkait dengan topik yang menurut saya relevan. Jadi saya mengambil topik yang terkait dengan aspek relevansi. Saya beri judul topik ini dengan kemampuan generalisability atau kemampuan generalisasi dalam sebuah penelitian. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan generalizability. Kalau saya ingat-ingat topik ini tidak terlalu banyak dibahas gitu dalam berbagai workshop, tetapi biasanya kemudian cukup dikritik ketika penelitian itu selesai dilakukan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana hasil penelitian itu digeneralisasi. Nah, kita akan bahas apa itu generalisasi, bagaimana melakukannya. Untuk bagaimana melakukannya mungkin akan kita sajikan dalam tayangan yang akan datang, sehingga memang sesi ini saya beri tanda 1 gitu ya, karena mudah-mudahan akan muncul sesi yang kedua terkait dengan generalisasi penelitian. Teman-teman, apa itu kemampuan generalisasi? Kemampuan generalisasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan generalizability, ini mencerminkan kriteria atau salah satu aspek yang menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Jadi kalau saya ingat ada hallmark scientific community, dari sekian elemen salah satunya adalah elemen generalisasi. Jadi penelitian itu dianggap baik atau tidak jika penelitian itu mampu digeneralisasi. Kemampuannya untuk digeneralisasi dalam konteks yang lebih luas, sehingga meningkatkan relevansi. Nah, apapun penelitiannya, maka semua penelitian kalau ini ingin mencerminkan kualitas penelitian yang baik, maka penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif, maka harus punya kemampuan generalisasi. Apa itu kemampuan generalisasi? Ini terkait dengan sebuah ukuran tentang seberapa baik hasil penelitian itu berguna bagi sekelompok orang atau organisasi atau situasi yang lebih umum. Gitu ya. Atau kemampuan generalisasi itu juga mencakup penerapan hasil penelitian tertentu pada konteks atau situasi organisasi yang berbeda. Nah, teman-teman, di literatur itu kemampuan generalisasi itu sebenarnya melibatkan tindakan peneliti dalam melakukan proses penalaran yang melibatkan penarikan simpulan umum dari temuan-temuan yang sifatnya spesifik atau temuan-temuan khusus gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Jadi kalau kita tidak bisa melakukan generalisasi, sebenarnya kita menghapus atau mengurangi tingkat relevansi temuan penelitian itu pada praktik, gitu. Sehingga di sini dikatakan bahwa without generalizations there would be no evidence-based practice. Kenapa? Karena temuan penelitian dapat digunakan hanya jika memberikan atau memiliki relevansi pada lingkup cakupan, kemudian konteks individu di luar dari apa yang diteliti. Nah, ini saya gunakan Pollitt dan Peck 2010. Jadi sebagai catatan juga saya akan menuliskan referensi yang saya pakai dalam pembahasan kali ini ya. Nah, kaitannya dengan relevansi ini, itu sebenarnya mencerminkan isu terkait dengan validitas eksternal. Teman-teman mungkin masih ingat di tayangan sebelumnya, kualitas penelitian, salah satu aspek kualitas itu adalah validitas. Dan validitas itu ada validitas internal dan validitas eksternal. Generalisasi ini membicarakan atau menyoroti aspek validitas eksternal. Jadi bagaimana temuan hasil penelitian itu bisa dimaknai untuk konteks yang berbeda, untuk situasi yang tidak sama. Gitu. Jadi jangan-jangan hanya konteks spesifik yang kita teliti. Kalau hanya itu terjadi, maka kita tidak bisa memberikan manfaat. Temuan kita menjadi tidak relevan. Karena berarti setiap hal harus kita teliti. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi
dasar, pertimbangan utama, dan teman-teman harus mampu melakukan penalaran ini untuk memberikan atau menunjukkan generalisasi dari temuan penelitian yang Anda lakukan. Sekali lagi, ini melibatkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam literatur, umumnya generalisasi ini dibagi dua secara garis besar. Jadi yang klasik banyak digunakan di penelitian kuantitatif itu adalah statistical generalizations. Ya, ini nomothetic generalizations. Semangatnya atau prinsipnya adalah representasi. Jadi teman-teman mengambil objek spesifik, mengambil sampel atau subjek penelitian dalam eksperimen dilakukan, tujuannya adalah untuk melakukan atau mendapatkan representasi, sehingga Anda harus bisa memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi, atau subjek yang diteliti itu mewakili temuan eksperimen yang akan didapatkan. Ini yang kemudian mencerminkan generalisasi atau kemampuan generalisasi yang ditujukan dari aspek statistical generalizations. Itu tahapan yang pertama atau tingkat yang pertama. Jenis yang kedua, ini agak spesifik ya, karena tidak selalu generalisasi itu berbasis dari analisis statistik. Sehingga dengan demikian, tipe yang kedua ini akan dijumpai pada penelitian induktif, penelitian kualitatif. Secara garis besar ya. Jadi di analytical generalization itu adalah melakukan generalisasi dari aspek yang spesifik, yang khusus, ke teori yang umum, yang lebih luas, yang lebih umum, atau konstruk yang lebih luas atau lebih umum. Saya perlu menyampaikan bahwa analytical generalization ini tidak hanya domainnya kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif pun ketika kita menggunakan survei, kita menggunakan eksperimen, kita mendapatkan temuan eksperimen, kita kemudian mendapatkan hasil pengujian hipotesis dengan pendekatan survei, temuan inilah yang kemudian bisa atau perlu digeneralisasi dalam kaitannya dengan teori yang kita pakai. Jadi pemaknaannya tidak lagi sample populations atau statistical generalization saja, tetapi ini sudah lebih dikaitkan dengan teori yang kita pakai atau mungkin teori lain yang mematahkan teori yang kita gunakan. Nah, ini adalah dua tipe yang umum dipakai. Dan ini dipakai dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, tinggal teman-teman ini menggunakan pendekatan atau metode yang mana. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa apapun penelitiannya, kekuatan generalisasi mencerminkan kualitas penelitian yang Anda lakukan. Nah, saya juga membaca literatur terbaru, ya relatif nggak terlalu baru ya. Ini saya beri tanda merah karena ini tidak terlalu sering digali ya, sehingga tidak mudah dijumpai pembahasan ini. Tipe yang ketiga, tipe tambahan itu adalah transferability. Jadi transferability ini kemudian mencerminkan, ada yang menyebutnya sebagai reader generalizability, ya, karena yang kemudian dalam kemampuan melakukan generalisasi ini melibatkan pembaca atau melibatkan peneliti untuk membuat hubungan antar elemen-elemen yang diteliti dengan pengalaman penelitian, dengan pengalaman yang dimilikinya. Nah, sehingga ini ada yang mengatakan disebut sebagai case-to-case translations, ya, translasi atau pemaknaan kasus per kasus gitu ya, atau kemudian juga ada yang menyebutnya sebagai proximal similarity, jadi tingkat yang mencerminkan derajat
kesamaan atau ketidaksamaan. Jadi ada yang sangat, jadi situasi itu ada yang sangat serupa, ada yang sangat berbeda gitu. Nah, ada yang juga menyebutnya sebagai fittingness atau kongruensi ya, ketepatan atau kesesuaian yang bisa diamati dari dua konteks yang berbeda atau dua konteks yang sama misalnya. Atau kalau dalam khususnya ini di penelitian kualitatif itu adalah deskripsi yang tebal. Tebal itu harapannya adalah bahwa informasinya itu kaya tentang konteks atau setting yang sedang diteliti gitu. Sehingga ini memudahkan kita untuk melakukan pemaknaan tertentu gitu ya ketika temuan itu didapatkan dalam konteks yang spesifik gitu. Nah, transferability ini saya beri warna merah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini memang menjadi catatan atau tambahan dalam diskusi generalisasi. Nah, umumnya ketika kita melakukan penalaran untuk mendapatkan generalisasi dari hasil penelitian itu dua tipe ini. Sehingga kalau kita menggunakan literatur yang ditulis oleh Yin ini Robert K. Yin, ini adalah peneliti positivis. Dia yang mencetuskan salah satu penggagas di metodologi khususnya terkait dengan metode kualitatif gitu ya. Yin ini kemudian menawarkan bahwa generalisasi itu bisa digambarkan dengan dua tipe, dua level ya. Tadi saya sampaikan bahwa secara umum nomothetic generalizations itu adalah dari pendekatan statistik. Maka dari sampel ke populations kalau ini dalam penelitian survei, kemudian subject to experimental findings kalau itu dalam penelitian eksperimen, sehingga kemudian generalisasi itu didapatkan setelah kita melakukan analisis, sehingga kalau teman-teman menggunakan pendekatan survei atau metode survei, Anda mengambil sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi, di mana populasi itu adalah keseluruhan elemen yang Anda teliti, yang elemen itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, kenapa nggak seluruh populasi, elemen dalam populasi itu diteliti? Ya, itu nanti jadi sensus. Umumnya sensus itu di challenge atau dikritik karena biayanya tidak sedikit ya, kemudian mungkin time consuming, dan satu lagi tingkat keakurasiannya juga bisa dipertanyakan gitu. Nah, sehingga kemudian banyak pendekatan yang menggunakan survei instead of sensus. Nah, kalau Anda menggunakan survei, ini karena biasanya di mahasiswa MSc, doktor, atau kemudian mahasiswa MBA, S1, ini survei metode yang favorit gitu ya. Nah, Anda menggunakan survei, Anda kemudian melakukan teknik pemilihan responden yang disebut dengan sampling atau penyampelan. Nah, Anda memilih 100, di mana 100 itu adalah sampel, sampel adalah bagian dari populasi. Tentu Anda sudah menentukan apa yang menjadi domain populasi. Sehingga ketika Anda memilih 100 dan populasinya itu adalah 1 juta misalnya, tentu Anda harus bisa memastikan atau Anda harus mampu menyampaikan bahwa sampel yang 100 itu mewakili populasi. Sehingga kalau Anda melakukan penelitian, tesis, disertasi, dan dengan survei, Anda kemudian mengatakan bahwa oh ini sampelnya terbatas, hanya 100 atau 200, 300, dan Anda mengkritik bahwa ini tidak bisa mewakili populasi, loh ini level 1 loh. Kan menjadi tidak logis ya. Gitu. Ini tentu poin ini perlu menjadi catatan tersendiri. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif dengan survei, ya ini harus dikuatkan kemampuan penalaran untuk menghasilkan generalisasi dari sampel ke populations. Sama halnya dengan subjek ke experimental findings ya, terutama ketika teman-teman menggunakan metode eksperimen di mana Anda kemudian membuat manipulation checking, randomizing sampling random
untuk participants gitu ya. Settingnya kan sudah Anda atur ya. Nah, sehingga kemudian Anda perlu memastikan bahwa temuan dari metode eksperimen ini ya subjek yang Anda ambil itu ya akan mewakili temuan. Gitu. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi apa namanya pemahaman bersama gitu bahwa apapun metode penelitiannya ini harus punya kemampuan generalisasi. Nah, ketika memaknai ini berarti masuk dalam level 1. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Nah, kualitatif ini salah satunya adalah case study. Nah, tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ini kita juga mengenal yang disebut dengan analytical generalizations. Nah, tadi saya sampaikan bahwa analytical generalizations itu generalisasi dari konteks spesifik hal atau temuan yang khusus gitu ditarik ke teori yang lebih umum atau konstruk yang lebih luas gitu ya. Nah, memang ini umumnya terjadi di penelitian kualitatif, tetapi sekali lagi analytical generalizations itu juga berada di level dalam metode kuantitatif yaitu survei dan eksperimen. Jadi dia masuk dari temuan, saya menyambung di bagian survei dan eksperimen dulu ya. Jadi ini nyambung antara hasil survei, hasil temuan survei dengan teori yang kita usung atau teori yang kita perdebatkan misalnya. Experimental finding juga demikian nih. Gitu. Jadi levelnya sudah bukan level basic lagi, tetapi sudah level lebih lanjut, yaitu menarik atau memberikan pemaknaan relevansi ya dalam konteks teori yang lebih luas. Ya. Teori itu kan bisa dibuktikan pengujian atau dimaknai atau penguatan makna misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif, khususnya case study? Nah, ini yang diusulkan oleh Robert Kain. Nah, di penelitian kualitatif kan tentu teman-teman paham ya, bahwa biasanya di penelitian kualitatif itu kita terikat atau mendesain itu dengan sampel yang tidak besar. Gitu. Biasanya isunya adalah small sampel, berarti kita hanya menginterview atau mengambil kasus beberapa perusahaan, atau kalau kita menginterview narasumber beberapa orang misalnya, beberapa gitu ya. Tapi umumnya tujuannya adalah tidak untuk representasi. Tujuannya adalah untuk menangkap keunikan, konteks spesifiknya itu yang kemudian digali. Nah, sehingga kalau teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif dan Anda menggunakan generalisasi bahwa penelitian kualitatif karena hanya menginterview 5 orang atau hanya meneliti 17 perusahaan gitu ya, maka tidak bisa digeneralisasi dalam populasi yang lebih banyak, ya benar. Tetapi cara Anda berargumen tidak tepat. Karena case study itu bukan sample ke populations atau subjek ke eksperimen. Jadi cara Anda memberikan argumen generalisasi, Anda menyalahkan bahwa ini tidak mampu ke sampel ke populations, ya memang bukan itu gitu. Yang kemudian sering sekali dilakukan oleh mahasiswa, ya. Sehingga bagaimana Anda melakukan generalisasi untuk case study? Ya ini masuk di level 2. Ini sudah di analytical generalizations. Jadi bagaimana kemudian temuan case study itu dikaitkan dengan teori yang Anda usung, atau jika temuannya itu berbeda atau tidak menguatkan teori yang diusung. Ini tidak selalu hypothetical testing ya, tidak pengujian statistik. Tapi ternyata temuan dari case study yang Anda hasilkan itu tidak bisa menjelaskan teori, tidak bisa menambah pemaknaan dari teori yang Anda pakai. Mungkin Anda bisa menggunakan teori lain, teori rival gitu. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi pemahaman terkait dengan kemampuan generalisasi ini meningkatkan kualitas penelitian. Apapun penelitiannya, baik itu eksperimen, survei, case study, itu harus mampu digeneralisasi. Nah, tinggal menjadi PR kita semua untuk memaknai ini generalisasi tipe mana, di level yang mana, terus bagaimana melakukan generalisasinya. Nah,
beberapa hal detail, nah ini saya tulis selanjutnya gitu ya, beberapa hal detail nanti akan saya paparkan pada tayangan yang akan datang. Jadi bagaimana misalnya meningkatkan kemampuan generalisasi dalam penelitian yang kita lakukan, atau secara spesifik bagaimana sih melakukan generalisasi itu sendiri dalam konteks menarik atau memberikan pemaknaan lebih luas pada teori tertentu misalnya dari data, dari sampel ke populasi, atau kemudian dari temuan satu ke konsep atau ke teori misalnya. Ini yang mungkin menjadi topik selanjutnya yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan untuk berjumpa lagi. Semoga bermanfaat dari sesi yang kali ini. Selamat menimang-nimang, mempertimbangkan ketika Anda mendapatkan hasil penelitian, pastikan bahwa hasil penelitian Anda memiliki relevansi terhadap konteks yang lebih luas, terhadap literatur yang Anda pakai, atau mungkin perdebatan literatur lain, sehingga temuan Anda atau penelitian yang Anda lakukan, yang sudah Anda investasikan dengan tidak sedikit biaya, waktu, dan sebagainya, itu bisa memberikan atau menguatkan aspek relevansi kebermanfaatan dari penelitian itu sendiri. Sekali lagi, semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.